Assalamualaikum para pecinta misteri. Video hari ini kita akan membahas misteri Alas Roban. Bagi kalian yang orang Jawa pasti tidak asing dengan nama Alas Roban ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga. Alas Roban merupakan sebuah jalur tanjakan yang cukup curam di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur Alas Roban ini masuk dalam bagian jalur Pantura yang menghubungkan Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Konon, dahulu kala Alas Roban ini adalah wilayah hutan belantara yang kemudian dibabat untuk dibangun jalan raya pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jalur Alas Roban ini dikenal sebagai salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah yang menyimpan berbagai kisah mistis tak masuk akal. Jauh sebelum adanya jalan raya, Alas Roban telah dikeramatkan oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai kediaman berbagai makhluk gaib. Hingga kini kawasan jalur Alas Roban ini masih berupa hutan lebat dengan aura mistis yang akan membuat siapapun merinding saat melewatinya. Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalanan ini dibangun oleh para pekerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak dari mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda kepada mereka. Mayat-mayat para pekerja paksa biasanya dibuang begitu saja di tepi jalan. Tak heran jika kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan yang diduga berasal dari para pekerja paksa tersebut. Ada begitu banyak rumor soal Alas Roban ini, dan salah satu yang paling terkenal diantaranya adalah cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan lumbung pembuangan mayat. Ya, mayat-mayat ini berasal dari korban penembakan misterius atau biasa disingkat Petrus. Pada masa ini, rakyat yang membangkang dan menolak tunduk pada pemerintahan Orde Baru akan ditembak. Petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat pada masa itu. Selain itu, Alas Roban ini merupakan jalan yang sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Jalannya yang berkelok-kelok, naik dan banyak turunan curam, serta minimnya penerangan jalan menjadi salah satu penyebab kecelakaan tersebut. Saat ini, jalur Alas Roban sudah tidak seseram dulu lagi, karena banyak warung-warung di pinggir jalan yang menjajakan makanan dan minuman yang siap untuk disinggahi. Dan saat ini, jalur Alas Roban sudah memiliki 3 jalur yang bisa dilewati, yakni
Jalan Poncowati, Jalan Lingkar Selatan, dan jalur utara. Pemilik akun Twitter @bukanhazard membagikan sedikit pengalaman mistis tentang keangkeran alas roban yang telah melegenda itu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001 atau 2005, di mana keluarga ini hendak menuju Jakarta melalui alas roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya tidak ada yang aneh. Sekitar pukul 21.30, keluarga ini pun memasuki wilayah alas roban yang terkenal dengan background jalan berliku di tengah hutan dan jauh dari kehidupan kota. Karena jalannya yang berliku dan penuh tanjakan, sang ayah pun menurunkan laju kendaraannya. Dari sinilah hal janggal mulai terlihat. Pasalnya, tidak ada satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil keluarga tersebut. Padahal, rute alas roban ini masuk ke dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba, mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa bagian mobil tersebut. Anehnya, mobil tersebut sama sekali tidak rusak, bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Setelah memeriksa kondisi kendaraan yang tak mengalami kerusakan sedikit pun, keluarga ini pun melanjutkan perjalanan di alas roban. Hingga tak terasa hujan pun turun dengan perlahan. Hingga pada akhirnya sepercik cahaya pun muncul dari kejauhan, yang ternyata tempat tersebut adalah warung pecel lele. Keluarga ini pun memutuskan untuk beristirahat di warung pecel lele tersebut. Saat hendak turun dari mobil, satu dari anak mereka tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Namun kejanggalan terjadi setelah adanya seorang wanita yang tiba-tiba saja berdiri di depan pintu. Sang pemilik warung mengatakan wanita tersebut adalah istrinya yang kerap membantunya berjualan. Padahal ketika keluarga ini turun dari mobil dan masuk melalui pintu yang sama, tidak ada seorang pun yang berdiri di depan warung tersebut. Setelah selesai makan, satu dari anak mereka tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk yang kedua kalinya. Memang, kala itu, pasang penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun, setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai alas roban pada siang hari. Ketika memasuki alas roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan. Karena satu dari anak mereka hendak buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun, keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang,
ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang dalam. Padahal, pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu, ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Dari cerita tersebut, bisa disimpulkan bahwa warung pecel lele yang disinggahi keluarga tersebut adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Itulah kisah misteri Alas Roban. Jika kalian memiliki cerita mistis, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.